dulu yang harus saya jelasin. Yang pertama dari Pak Johan ya. Marjohan tadi. Dari Pak Marjohan. Tentang kepengurusan. Jadi gini, kalau kita ke PKUB, memang saya bukan dekat sih dengan Pak Menteri Agama ya. Tapi saya anggota tim di bawah Pak Menteri Agama dalam satu kegiatan khusus, yaitu memilih rektor di Indonesia ini. Saya pun jadi rektor di perguruan di UIN itu pasti melalui saya dan tim saya. Itu di bawah Pak Menteri, karena Pak Menteri harus nge-SK kan. Siapa yang harus saya SK kan? Nah itu yang paling berat bagi saya tuh Pak Sarodi, Pak Darwin dan lain, karena pasti yang banyak nelpon kan. Saya seminggu biasanya saya berikan tim saya. Saya matikan baru juga baru sidang komsel, ada diajukan berapa orang, kemudian Pak bilang tolong nih Kim kerja lagi. Nah itu kan kerja lagi. Hanya soal itu. Tapi soal kerukunan ini agak sedikit berbeda jalan kita dengan Pak Menteri. Pak Menteri ingin menghilangkan FKUB kita gitu. Jadi nggak penting kan kadang-kadang begitu. Jadi akhirnya kemudian tidak banyak bisa tentang itu. Dan FKUB itu adanya di Kemendagri, jadi di Kemendagri. Dengan demikian kita bicaranya dengan direktur kerukunan di direktur toleransi ya di Kemendagri dan dengan provinsi. Nah kebetulan kalau kepengurusan kami itu diketuai oleh Pergub peraturan gubernur ya Pak Budi ya, Pergub nomor 12 ya. 83 tahun 2012 ya. Nomor 83 2012 itu yang kepengurusan. Jadi ada Pergubnya Pak. Lebih baik saya kira diselesaikan dengan syarat dengan Pergub itu, dan itu berlaku lokal di provinsi yang bersangkutan. Termasuk tugas tadi itu Pak Sanofi. Jadi bagusnya memang karena kalau tidak melalui provinsi nanti kan kalau 5 usulan ke gubernur dari 5 kabupaten kota itu kan 5 kabupaten itu dihubungi. Kalau ke provinsi kan 1 dihubungi kan. Lebih efisien. Saya kira akan bagus dengan Pergub bahwa semuanya, maka semua dari kabupaten kota dari kota dan kabupaten di Jakarta ini semuanya masuk ke provinsi, nanti provinsi terus verifikasi kembali baru masuk ke gubernur. Sehingga gubernur itu hanya berurusan dengan provinsi. Nanti kalau Pak Gubernur itu baru merekomendasi untuk ke apa namanya yang mengeluarkan IEP itu Pak Budi? Yang mengeluarkan IEP itu instansi di DKI itu apa namanya? PTSP. Itu yang akan mengeluarkan IEP ya. Tapi selalu melalui rekomendasi dari gubernur, yang gubernur itu menunggu rekomendasi dari kita. Dan gampang bagi gubernur kalau ternyata nanti ketika di peletakan batu pertama ada komunikasi dari masyarakat, gampang ambil berada tanya ke dia, gampang kira-kira begitu. Tapi itu yang cukup dengan Pergub. Jadi kita minta Pergubnya untuk bisa mengeluarkan itu. Lalu kemudian soal di Jakarta juga sebenarnya belum selesai ke tingkat itu Pak Johan. Jadi tidak ada larangan bahwa Ketua MUI menjadi ketua FKUB atau jadi pengurus FKUB, belum ada larangan itu. Di sini juga belum ada larangan. Tapi memang di sini biasanya ketua MUI dia tidak masuk ke sini. Biasanya masuk ke sini adalah orang yang ada pengurus MUI. Gitu kan. Tapi kalau pengurusannya hilang habis, ya juga dia keluar juga dari sini. Karena harus dilapor, diupdate kepada ketua MUI. Demikian dari KJ, dari PGI, dari Walubi, dan juga dari PHDI, dan juga dari Mataki. Memang sih iya sih dari kalau ketika MUI ya, tapi tidak dilarang MUI juga punya perspektif pembiayaan keagamaan seperti FKUB. Tidak dilarang juga kan gitu kan. Dilarang, bahkan sebenarnya harusnya begitu kalau kita berbineka tunggal ika kan. Berbineka tunggal ika. Tapi ya
masing-masing orang kan masing-masing punya pendirian masing-masing berbeda dan susah kita tidak mengubahnya gitu kan. Tidak harus gini. Ketika seorang dai dari MUI kan tidak harus membenci yang Kristen, tidak harus membenci yang Katolik gitu kan. Karena yang diminta itu oleh PBN itu kan toleransi. Toleransi itu kan intinya gini, paling gampang memahaminya gini Pak Sanobi ya. Tadi aku sudah mendengar kata-kata kanker kan. Jadi cancer stadium 4 itu toleransi. Jadi toleransi cancer itu sampai stadium 4. Kita kan nggak ingin cancer dengan stadium 4, stadium 3 pun nggak mau gitu kan. Jadi toleransi, tapi kita harus terima ada pada diri kita bahwa kita cancer stadium 4 dan kita masih bisa beraktivitas dengan stadium itu gitu. Itu toleransi. Jadi menerima apa yang sebenarnya kita nggak mau gitu. Kita nggak mau. Saya dengan sini saya duduk dengan Romo, saya duduk dengan pendeta sini kan Pak pendeta nggak suka sama Islam gitu. Tapi harus menerima saya sebagai Muslim kan sama-sama gitu. Jadi itulah toleransi gitu. Toleransi itu menerima sesuatu yang tidak kita mau, tidak kita sukai. Itulah yang dikehendaki. Dan sebenarnya toleransi itu bahwa itu adalah bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah kalau semua Bhinneka Tunggal Ika seperti itu, maka semua romo, semua monsinyur, semua pendeta, semua kiai ya harus toleransi gitu. Karena bagian Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika milik semua bangsa, semua kita, anak bangsa. Jadi dari sekadar bahwa masing-masing orang kadang-kadang cara pendirian berbeda-beda. Jadi kali intinya kalau memang kita ingin supaya tidak terjadi rangkap jabatan yang ada risiko besar dalam misi FKUB itu, bagusnya itu ada regulasi, tapi regulasinya dengan perbu. Nah kalau Bapak ingin supaya itu sampai kepada PBM nanti, kalau di sana kan PBM dan PBM itu kan mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke. Belum tentu kebutuhan itu ada di Sabang, belum tentu kebutuhan itu ada di Merauke gitu. Kebutuhan hanya di localizing, maka cukup dengan pergub saja. Kalau perspektif kami. Tapi kalau mau jadi kebijakan pusat nanti akan menjadi nama pasar pada PBM. Atau BBM yang jadi perpres, karena menjadi perpres BBM kita juga nggak tahu, karena kan sekarang BBM kita juga sudah kalah dengan undang-undang cipta kerja kan. Terus dari segi legal standing PBM kalah sama undang-undang cipta kerja. Cipta kerja itu kan soal izin segala bangunan kan bukan pada provinsi tapi pada pemerintah pusat. Kemudian FKUB tidak signifikan posisinya. Tapi implementasinya di Jakarta pun sekarang masih tetap berjalan. Semua tetap rekomendasi ke FKUB provinsi, minta provinsi untuk berkursi kepada gubernur. Insya Allah Pak nanti saya bisa juga dengan PKUB. Kalau jaringan kita itu kan jalurnya kita kalau ke agama PKUB, dari PKUB itu kan dia tidak punya FKUB provinsi. Kalau PKUB sendirian di pusat, sebagai pusat kebutuhan buat beragama. Dan sifatnya hanya mengeluarkan pemikiran dan pemikiran itu dilempar ke Kemendagri untuk dijadikan regulasi. Jadi ini meregulasi Kemendagri. Nah Kemendagri itu penerjemahannya bukan kanwil, tapi Pemda pemerintah provinsi. Makanya kita kemudian kita juga adalah yang ngurus itu lah tetap di Kesbang, kalau bukan kanwil Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama hanya memberikan sedikit bantuan sebanyak, saya tidak usah sebanyak ya karena Pak Sam juga tahu semuanya pasti sama segitu jumlahnya kan. Dia hanya memberikan bantuan kepada kita sejumlah rupiah, dan dengan itu kemudian dia juga bisa menuntut kepada kita menagih banyak pekerjaan. Itu yang pertama.